Halo, kami dari kelompok Solid Buddies akan mempresentasikan tentang efek sosialisasi protokol kesehatan melalui media sosial tentang penyebaran virus corona. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Adnan Jeremia, Marcelino Jonathan, yang ketiga adalah Gabriel Vito, yang keempat adalah Eugenius Adriel, dan yang kelima adalah Vincent. Yang pertama adalah latar belakang. Virus 2019 COV atau lebih dikenal dengan nama COVID-19 merupakan penyakit menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Karena kemudahan penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia mulai membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat di tempat umum. Komunikasi media melalui media sosial merupakan komponen penting karena bisa digunakan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi tentang bahaya COVID-19, serta pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat secara cepat dan luas. Meskipun begitu, tercatat pada tanggal 15 Januari 2021, kurang lebih 1 tahun dari mulainya penyebaran COVID-19 di Indonesia, sudah ada sekitar 870.000 kasus, termasuk 11.557 kasus baru dalam 1 hari. Selanjutnya, rumusan masalah terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan setelah adanya sosialisasi melalui sosmed. Kedua, seberapa efektif penggunaan sosmed sebagai media sosialisasi mengenai protokol kesehatan. Ketiga, mengapa angka COVID-19 di Indonesia tetap meningkat meskipun sudah ada sosialisasi protokol kesehatan melalui sosmed. Selanjutnya, kami menggunakan 3 metode, yaitu berpikir kritis, abduksi, dan kerancuan berpikir. Berpikir kritis merupakan proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, di mana hasil proses ini digunakan sebagai dasar saat mengambil tindakan. Selanjutnya adalah metode abduksi. Metode abduksi adalah metode penelitian dengan cara melihat teori, kumpulan data, dan pernyataan lainnya untuk menarik kesimpulan pada kasus tertentu. Selanjutnya, kami juga menggunakan kerancuan berpikir. Terdapat 3 bias yang kami gunakan, yaitu konfirmasi, asosiasi, dan informasi. Bias konfirmasi merupakan bias di mana sesuatu dinyatakan benar karena belum ada bukti yang menentang hal tersebut. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Selanjutnya ada bias asosiasi, yang merupakan kesalahan berpikir yang merupakan asumsi-asumsi dari berbagai sumber lalu dihubungkan menjadi informasi dan tidak akurat karena tidak didasarkan sebuah pengamatan. Yang terakhir ada bias informasi, yaitu bias yang di mana banyaknya data menimbulkan hasil yang memuaskan, padahal belum tentu benar. Selanjutnya, masuk ke hasil penelitian terdiri dari data dan pembahasan. Pertama, data. Menggunakan metode abduksi, kami telah mengumpulkan beberapa data dari media sosial. Pertama, dari penelitian makalah. Dinyatakan bahwa lebih dari 50% masyarakat belum memahami protokol kesehatan. Tetapi, setelah dilakukan sosialisasi melalui sosial media, 90% masyarakat menyatakan bahwa sudah paham dan menganggap penting protokol kesehatan. Selain itu, dari artikel-artikel berita dinyatakan tingkat keamanan masker kain dan berita yang menyatakan masyarakat menyalahkan pemerintah atas gagalnya penerapan protokol kesehatan. Masuk ke pembahasan. Pertama, dari grafik terlihat bahwa sosialisasi melalui sosial media berpengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat tentang protokol kesehatan. Kedua, masuk ke kerancuan berpikir dari bias informasi. Menurut teorinya, bias informasi menyatakan bahwa mengumpulkan banyak data belum tentu pemahamannya makin benar dan tepat. Terlihat dari data yang kami kumpulkan, banyak berita yang menyimpulkan bahwa keamanan masker kain berbeda-beda. Kemudian apabila kita menganalisis data menggunakan metode kerancuan berpikir yang kedua, yaitu bias konfirmasi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa meskipun data makalah menyatakan bahwa ada peningkatan persentase terhadap pemahaman masyarakat, sebenarnya masyarakat belum paham betul terhadap penerapan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, yaitu metode bias asosiasi, bisa dilihat bahwa pemerintah yang terlihat sangat berperan besar dalam usaha penanggulangan kasus penularan COVID-19 ini. Maka setelah melihat angka kasus COVID-19 terus meningkat, masyarakat mengira bahwa pemerintahan lah yang gagal. Padahal sebenarnya masyarakat juga masih kurang menyadari bahwa masih banyak rakyat yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan tepat. Lanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulan ini, adapun kesimpulan pada presentasi ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik sebelumnya, yaitu bahwa terdapat peningkatan persentase dari 46% menjadi 95%. Lalu yang kedua, sosial media menjadi sarana yang cukup efektif dalam mensosialisasikan protokol kesehatan. Dapat dilihat dari grafik sebelumnya juga bahwa terdapat peningkatan persentase yang signifikan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, ada kasus COVID-19 terus meningkat meskipun sudah ada sosialisasi protokol kesehatan melalui sosial media, karena dalam penerapan protokol kesehatan terjadi beberapa kelainan berpikir. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih.